Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita semua masih hadir dalam keadaan bersemangat, dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan dari rumah kita menuju rumah Allah ini menjadi rekam jejak amal kebaikan kita di dunia ini, dan insyaallah kelak kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan puasa kita di hari ini Allah terima. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah. Tidak cukup kita bersalawat, akan tetapi mari kita hidupkan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita dikenali sebagai umatnya, dan insyaallah mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Hadirin jamaah Isya tarawih rahimakumullah. Kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu bulan penuh Ramadan ini di setiap tahunnya. Dan alhamdulillah ada yang sudah, kalau papi mungkin sudah 70 tahun lebih mendapatkan Ramadan. Ada yang sudah 60 tahun, 60 kali maksudnya. Ada yang sampai 50 kali, ada yang 40 kali. Namun dalam Ramadan ini tahun kali ini, boleh jadi ada orang yang tidak sampai pada Ramadan tahun ini. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah terima doa kita yang kita panjatkan dari bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah terima doa kita. Kita disampaikan dalam bulan suci Ramadan ini. Maka mari kita niatkan dalam hati kita. Kita berniat sungguh-sungguh, jangan sampai dalam perlombaan ini kita hanya bersemangat di 10 malam pertama saja, lalu 10 malam kedua dan seterusnya kita melembek. Hadirin, karena perlu kita ketahui, dalam satu perlombaan kita dikatakan menang kalau kita sampai pada garis finish. Dan biasanya di garis finish itulah panitia menyiapkan hadiah. Maka biasanya fenomena yang terjadi di Indonesia ini terbalik. Apa yang terbalik? Semangatnya di awal saja. Semangatnya di awal, lalu kemudian di pertengahan berkurang. Kemudian dekat garis finish banyak yang menghilang entah kemana. Maka mari kita berfikir, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan demi peringatan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, fasiru fil ardi fanzuru, berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah. Kita mesti perhatikan, kita mesti melihat orang-orang yang mendahului kita. Mereka adalah orang yang sama seperti kita, orang yang punya keinginan untuk sampai pada bulan suci Ramadan, tapi waktu mereka Allah telah batasi. Maka kita yang sampai pada bulan suci Ramadan ini, mari kita berniat mengikuti lomba dari Allah ini. Kita harus sadari bahwasanya lomba Ramadan ini panitianya Allah sendiri yang jadi panitia. Bahkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, puasa itu untukku. Maksudnya Allah sendiri yang akan menilai puasa kita.
Maka mari kita perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita ikhlas, betapa pentingnya kita mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu, andai kalau kita makan dan minum sembunyi-sembunyi, mungkin manusia tidak tahu. Mungkin manusia tidak tahu. Tapi Allah tahu dan kita mampu tahan itu. Kita mampu tahan yang Allah syariatkan kepada kita, walaupun perkara itu perkara yang halal sekalipun. Dan kabar gembiranya adalah orang yang mampu menahan perkara-perkara yang halal ini karena Allah, tapi ya, karena Allah merasa diawasi oleh Allah, maka insya Allah ketika dia keluar dari bulan Ramadan, dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang haram karena Allah. Karena yang halal saja Allah suruh tahan, dia mampu tahan, apalagi perkara-perkara yang haram sudah jelas Allah sudah larang. Olehnya itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan lagi, saya ulangi, mari kita berniat mengikuti perlombaan Ramadan ini. Di 10 malam pertamanya kita semangat, 10 malam keduanya begitu juga kita tingkatkan lagi semangat kita, dan 10 malam terakhirnya mari kita ikat tali pinggang kita. Bahkan Rasulullah mempunyai kebiasaan 10 malam terakhirnya tidak tidur di rumah lagi, i'tikaf, betul-betul mau finish dan menjadi pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hasilnya adalah orang-orang yang mementingkan perkara ini adalah Allah akan memberikan hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuk dalam hatinya, sehingga ketika keluar dari bulan suci Ramadan, dia akan mengenali hakikat daripada kehidupan dunia ini. Karena Ramadan ini mengajarkan kepada kita apa itu hakikat, atau artinya yang sebenarnya sifat dunia ini. Dunia ini kita sudah lihat sama-sama dalam bulan suci Ramadan. Kelihatan ada pisang hijau, ada makanan-makanan yang enak, bermacam-macam, berwarna-warni kue-kue. Sebelum berbuka kita sudah lihat dengan Masya Allah, semangat sekali kita mau makan itu. Tapi Ramadan mengajarkan ketika kita berbuka puasa, baru seteguk air putih kita minum, sudah kenyang kita. Itulah hakikat kehidupan dunia ini. Nampaknya kalau kita punya semua mungkin enak, tapi ternyata hakikatnya adalah apa yang menjadi takdir rezeki kita, itu yang kita makan di dunia ini. Sehingga Nabi sampaikan, tidak akan tertukar rezeki seseorang dengan orang lain. Bahkan kata Nabi, kita tidak akan mati sebelum rezeki kita habis sempurna di dunia ini. Jadi ini menjadi sebab kenapa kita masih hidup. Alasan utamanya adalah rezeki kita masih ada. Kalau rezeki kita masih ada, maka mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan waktu yang tersisa ini untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Maka salah satu lomba Ramadan ini adalah mengajarkan kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan memang tujuan Ramadan seperti itu. Allah firmankan, la'allakum tattaqun. Tujuan akhir daripada Ramadan ini adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu, para ulama menyampaikan, imtisaru awamirillah. Kita mampu menjalankan perintah-perintah Allah. Tentu ini perkara-perkara yang wajib. Kalau sudah kumandang azan, berani kita tinggalkan toko kita, aktivitas stop. Sehingga Ramadan ini kita bisa lihat orang-orang yang hadir bisa penuh masjid ini. Bagaimana supaya setelah Ramadan kita jangan lagi hilang. Jangan lagi hilang, tapi kita tetap bertahan. Sehingga itu bukti Ramadan kita diterima. Dan bukti kita telah bertakwa adalah ketika perintah-perintah Allah yang wajib tadi kita sudah mampu tunaikan dalam kehidupan kita. Kemudian wajitinabu nawahi. Salah satu bentuk kita telah bertakwa adalah kita mampu meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Tentu ini perkara-perkara yang haram. Dan tidak sekedar yang terang-terangan, tapi kata Allah yang sembunyi-sembunyi pun demikian. Yang terang-terangan kita tetap taat maupun dalam keadaan sendiri-sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima puasa kita,
terima Ramadan kita kali ini, dan insya Allah kita semua bertahan sampai 10 akhir Ramadan yang terakhir. Demikian, hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. As-salatu sunnatut tarawih raka'ataini jami'atan.